Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus adik-adik, hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik kita akan kembali sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Kalian yang sudah bisa membaca, yuk persiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tapi kita tidak akan baca semua ayatnya ya. Kita akan baca dari ayat ke-14. Tetapi nanti adik-adik diulang kembali membaca dari keseluruhan ayatnya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk mengerti apa yang kita baca saat ini. Dan memampukan kita juga untuk melakukan perintah Tuhan seturut dengan firman yang kita baca saat ini. Yuk adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan kita pada saat ini Tuhan, memampukan kami untuk kami semakin mengasihi Engkau, dan kami melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita akan mulai membaca dari ayat ke-14 sampai ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Di sini mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis memberitakan kabar Injil, keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes berseru-seru kepada banyak orang untuk mengajarkan, memberitakan bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita pun saat ini yang bersyukur, kita yang sudah dibenarkan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima di sini dikatakan anugerah demi anugerah, karena Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang diselamatkan, mendapat anugerah demi anugerah, mendapat belas kasihan demi belas kasihan. Kita pun di sini memiliki tugas seperti Yohanes Pembaptis. Kita pun memiliki amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk pergi menjadikan semua manusia menjadi murid. Itu artinya kita pun memiliki tugas yang mulia, tugas yang maha agung, yaitu memberitakan kabar Injil, kabar tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat yang berdosa, menyelamatkan umat manusia. Itu berlaku kepada semua orang. Di sini dikatakan banyak orang-orang yang belum bisa mendengar, yang tidak tahu tentang kabar sukacita ini. Ini pun menjadi tugas kita semua adik-adik, tidak terkecuali dari yang termuda dan yang terkecil hingga orang dewasa maupun lansia. Semua memiliki tugas yang sangat penting ini. Mari adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, kita bisa belajar menceritakan Tuhan Yesus kepada teman kita, saudara kita yang belum mengenal. Mari kita jangan malu, jangan takut untuk memberitakan tentang kabar Injil keselamatan ini. Tetapi ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita adik-adik. Kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu penyerahan total kepada Tuhan Yesus Kristus. Intinya, mari kita tetap percaya bahwa firman Tuhan ada di dalam sekeliling kita setiap hari. Dengan membaca Alkitab, dengan terus memohon pimpinan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang mampukan kita untuk memiliki keberanian memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Ini tugas kita semua adik-adik. Mari kita terus bersemangat, terus bersuka cita untuk mau memberitakan kabar Injil kepada banyak orang melalui hidup kita,
melalui gaya hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, Ibu pun mau. Mari kita terus bersama-sama rajin membaca firman-Nya, rajin beribadah, mendekat kepada Tuhan, dan bersemangat untuk memberitakan kabar Injil dan memohon pimpinan Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Walaupun kami belum melihat Engkau, tapi kami percaya Tuhanlah satu-satunya juru selamat hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap memelihara iman kami, untuk tetap bersemangat, untuk bersuka cita, untuk tetap bergembira, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi mampukan kami Tuhan untuk mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus